Kau hianati aku, ku ambil pamanmu. Karya Alvaro Zian, bab 9, Blokir. Demian mencarikan tukang untuk membenahi pintu rumah Adelia yang sudah dia dobrak semalam. Selesai, ujar Demian tersenyum melihat hasil kerja sang tukang. Setelah memberikan uang lembaran merah sebanyak 5 lembar, Demian meminta tukang itu pergi. Sudah, Om? Tanya Adelia sambil mengusap rambutnya yang masih basah. Sudah, jawab Demian terpaku menatap Adelia. Istri keponakannya ini sangat cantik. Kenapa dengan bodohnya Haikal mencapakan Adelia? Om, mandi dulu. Temani aku ke bank, Om. Hari ini aku ingin memblokir semua kartu yang digunakan Haikal dan memasukkan gugatan perceraian ke pengadilan. Kamu yakin, Del? Tanya Demian. Iya, Om, yakin. Apa dulu saat Om mengetahui tante berselingkuh, Om tidak yakin untuk menceraikannya? Tanya Adelia membuat Demian terdiam. Adelia selalu membalikan ucapannya pada Demian, membuat lelaki tampan ini kalah telak. Segera bersiap, Om, aku tunggu di meja makan, ujar Adelia berjalan ke arah dapur. Demian memang selalu membawa baju ganti di dalam mobilnya untuk jaga-jaga jika dia tidak pulang ke apartemen. Setelah bersiap, Demian segera duduk di meja makan. Sudah ada sarapan yang disiapkan oleh Adelia, membuat Demian merasa memiliki istri lagi, tapi dia tidak boleh terbawa suasana, karena Adelia masih istri dari keponakannya. Dimakan dulu, Om, tawar Adelia dan diangguki Demian. Setelah Demian menjelaskan permasalahannya dan siap Adelia kepada kepala bank, mereka segera membawa Adelia dan Demian menuju pegawai yang akan menanganinya. Pak, tolong bantu saya untuk memblokir semua kartu kredit dan debit milik Pak Haikal semuanya. Tanpa kecuali, jangan sampai ada satupun yang tersisa. Baik, Bu, ada lagi? Tanya sang pegawai bank patuh. Sudah itu saja, jawab Adelia. Tunggu saja, Mas, pembalasan baru saja akan dimulai. Aku tidak akan membiarkan uang perusahaanku kau gunakan untuk menghidupi gundikmu itu, batin Adelia. Aku pastikan, aku akan mengambil semua yang sudah kau curi dariku. Setelah urusannya selesai, Adelia ke pengadilan untuk mengurus perceraiannya. Om, aku harus ke kantor, apa Om ingin ikut? Tanya Adelia pada Demian. Sepertinya tidak, Del. Om masih ada pekerjaan lain. Om hanya mengantarkanmu sampai di depan kantormu saja, jawab Demian. Dia tak ingin mempersulit Adelia. Jika ada yang melihat mereka bersama, sudah pasti Haikal akan membalikan fakta. Adelia menghela nafas panjang. Dia menatap tumpukan berkas di atas meja kerjanya. Memang sangat melelahkan mengurus kantor, sembari mengurus perceraiannya. Kalau seandainya orang tuanya masih ada, pasti dia punya tempat untuk berbagi. Mereka tidak akan membiarkan anak semata wayangnya ini menanggung beban itu seorang diri. Tak terasa, air mata Adelia menetes. Dia merindukan orang tuanya. Adelia menghela nafas panjang. Dia membuka berkas-berkas yang ada di mejanya. Hal pertama yang dia buka adalah berkas dari divisi keuangan. Tepat seperti dugaannya, ada banyak kejanggalan pengambilan uang tunai dalam jumlah banyak. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Selama ini Haikal selalu mengatakan kalau perusahaan sedang krisis uang, tapi dia mengambil uang untuk hal yang tidak jelas dan sudah bisa ditebak oleh Adelia kalau uangnya untuk perempuan jalang itu. Adelia menghela nafas kasar. Kalau seperti ini perusahaannya bisa bangkrut, dia pun tidak mahir dalam pengelola perusahaan. Hal pertama yang Adelia lakukan adalah melakukan audit, seperti rencananya tadi, dan tim dari kantor Demian pun sudah datang. Setelah itu dia akan mengganti staf yang terlibat dengan Haikal. Sepertinya hari ini dia akan sangat lelah berkutat memperbaiki seluruh manajemen kantor. Terdengar ketukan pintu. Masuk, sahut Adelia yang masih sibuk bekerja. Bu, ini laporan tagihan tahun lalu, ujar Kinanti. Iya, Adelia meminta berkas tagihan yang dibayarkan Haikal mulai dari tahun lalu, karena Haikal selalu mengatakan pada Adelia kalau pembayaran listrik, air, dan kebutuhan kantor membengkak, sedangkan pemasukan sedikit. Adel membuka berkas-berkas tersebut. Dia mendesah. Tagihan kartu kredit Haikal membengkak. Bahkan ada pengeluaran senilai 300 juta untuk DP pembelian rumah. Adelia memijat pelipisnya. Kepalanya semakin pusing. Baiklah, terima kasih laporannya. Kamu boleh keluar. Sama-sama, Bu. Kalau begitu saya permisi. Selamat siang. Sementara itu di sisi lain. Sayang, kita belanja di mana nih? Tanya Haikal kepada Karin. Setelah selesai memeriksakan kandungannya, Karin mendadak ngidam ingin belanja.
Di mall tempat biasa saja, lengkap, jadi nggak perlu muter-muter. Aku harus membeli keperluan anak kita, Mas. Susu hamil dan susu Satria semua sudah habis. Sekalian buah untuk ibu. Jawab Karin. Iya, ibu Karin tinggal bersama mereka saat ini. Oke, siap. Jawab Haikal mantap. Tiba-tiba ponsel Haikal berbunyi. Halo Jar, ada apa? Jawab Haikal. Mas, di sini ada Mbak Adele. Dia mengambil alih perusahaan dan memerintahkan semua kepala divisi untuk mengirim laporan 3 bulan terakhir. Kamu di mana, Mas? Tanya Fajar. Suaranya terdengar ketakutan di seberang sana. Biarkan saja, biar dia pusing sendiri. Mas sudah lepas tangan, nanti dia juga akan menyerah, Jar. Tahu apa Adele itu tentang perusahaan? Kamu pura-pura tidak tahu saja, biar posisimu aman. Jawab Haikal enteng. Bagaimana jika kecurangan kita selama ini ketahuan, Mas? Aku tidak mau masuk penjara. Ujar Fajar. Tidak perlu takut, Jar. Tim audit perusahaan ada di pihak kita. Tinggal kasih uang saja beres. Mereka tidak akan buka mulut. Kamu bekerja saja sesuai perintahnya, Mas. Yakin sebentar lagi Adele akan mengemis. Minta Mas kembali padanya. Untuk mengurus proyek. Karena jika proyek itu tidak dijalankan, perusahaan akan rugi banyak. Sedangkan Adele tidak tahu apa-apa tentang proyek. Oke lah kalau begitu, Mas. Aku percaya, Mas. Haikal memutus sambungan telepon. Fajar, Mas. Tanya Karin. Iya, rupanya Adelia bergerak cepat. Dia sudah mengambil alih perusahaan. Untungnya aku lebih gesit. Ujar Haikal sambil tertawa. Dia pasti kaget melihat kondisi perusahaannya, sahut Karin. Biarin aja lah, dia pusing sendiri. Bagian kita bersenang-senang, sayang. Aku yakin perusahaan itu akan bangkrut sebentar lagi. Aku sudah mengamankan uangnya di bank, dan kita bisa membuka usaha baru nanti dari uang itu. Mereka tertawa bersama menikmati keberhasilannya. Tak lama berselang, mereka sudah sampai di mall yang mereka tuju. Karin keluar dan diikuti Haikal. Karin berbelanja banyak sekali, mulai dari pakaian bayi, sepatu bayi, dan pernak-perniknya. Box bayi, kereta dorong, bahkan mainan-mainan juga mereka beli. Meskipun anak kedua Karin tidak ingin anaknya memakai barang Satria, dia ingin semua serba baru. Setelah merasa kelelahan berkeliling dan sudah cukup belanjanya, mereka menuju kasir. Totalnya 35 juta, Pak, ujar si kasir. Haikal menyerahkan kartu kreditnya. Kasir tersebut menggesekkan kartu tersebut pada alat yang tersedia, tapi gagal. Maaf, Pak, ada kartu lain? Tanyanya. Kenapa? Tanya Haikal heran. Maaf, Pak, yang ini tidak bisa. Lalu Haikal menyerahkan kartu lain. Maaf, Pak, ada kartu lain lagi. Yang ini juga nggak bisa. Ujar kasir itu lagi. Masa tidak bisa, mesinnya rusak kali. Coba lagi. Pinta Karin. Benar, Bu, kartu yang diberikan bapaknya tidak bisa digunakan semua. Kemarin kami masih bisa menggunakan kartu ini. Mana mungkin sekarang tidak bisa. Ujar Haikal dengan suara meninggi. Coba diambil cash saja, Pak, di ATM ujung mall. Saran salah seorang pelayan toko. Tidak punya uang, sok borong. Ujar salah satu pengunjung membuat Karin meradang. Hei, mulutnya dijaga ya. Suami saya ini seorang pengusaha terkenal. Pemilik perusahaan Ade Group. Jadi jangan sembarangan bicara. Cecer Karin emosi. Kalau iya, kenapa semua kartu yang digunakan tidak bisa? Itu sama saja bohong. Sudah, Rin, ayo kita tarik cash saja. Mbak, biarkan belanjanya di sini dulu. Saya tarik uang cash sebentar. Ucap Haikal menarik tangan Karin untuk keluar dari toko. Mas, rengek Karin kesal. Sabar sayang, mungkin ada kesalahpahaman. Awas saja, akan aku sumpel mulut mereka pakai uang, biar mereka tahu siapa kamu, Mas. Geram Karin sambil mengikuti langkah kaki Haikal. Bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.